Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di bagian ini kita akan memikirkan, mungkinkah kemiskinan hilang? Markus pasal 14 ayat 7 akan merupakan pokok pikiran kita. Demikian firman Tuhan. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Nah, ini membicarakan saudara latar belakangi pada waktu ada seorang perempuan kemudian menuangkan minyak narwastu ke kaki Yesus, membasuhnya sedemikian rupa, tetapi kemudian muncul semacam satu kritikan, kenapa minyak narwastu itu dibuang begitu ya, diberikan begitu saja. Nah, kan itu mahal harganya, kan itu penting untuk orang miskin. Hal ini disampaikan sebetulnya oleh Yudas. Itu nanti nampak kalau saudara membaca di dalam kitab Injil Yohanes. Yudas memang adalah bendaharawan, tetapi sebetulnya ketika dia berbicara juga dia tidak sedang berpihak kepada orang miskin. Tetapi Alkitab mencatat beberapa catatan-catatan penting, karena memang Yudas rupanya terkenal sebagai bendahara yang ahli menghitung sekaligus menilap uang begitu ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam hal ini seakan-akan dia berbicara sesuatu yang kelihatannya sangat toleran kepada kepedulian orang-orang lain. Namun, Yesus mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Saudara yang kekasih, bagian ini menjadi penting untuk kita pikirkan ketika melihat sebuah kenyataan. Pembelaan kepada orang-orang miskin sebetulnya adalah satu pembelaan yang tidak akan pernah berhenti. Selalu ada padamu. Tetapi Yesus yang datang ke dalam dunia yang disebut tidak selalu bersama dengan kamu, bukan berarti Yesus nggak akan ada begitu ya. Tetapi dia berbicara tentang dia yang datang sebagai manusia, lahir, bertumbuh, melayani, dan akhirnya harus mati di atas kayu salib. Nah, sesudah di atas kayu salib mati, tentu tidak lagi bersama-sama dengan kita secara fisik dalam konteks murid pada waktu-waktu itu. Tapi berbicara penyertaan Yesus tentu sepanjang masa di dalam hidup umat manusia. Sepanjang usia, zaman dari kekal kepada kekal, itulah dia. Nah, sekarang pada waktu kalimat ini kita pikirkan saudara, coba kita menyorot dulu apa yang terjadi di dalam realita kemiskinan yang ada di dalam hidup keseharian manusia di dalam dunia ini. Kalau kita melihat saudara kemiskinan lalu seringkali diidentikan dengan ekonomi yang buruk. Katakanlah ketika orang hidup dalam penjajahan, orang bilang kita miskin. Ada orang miskin, begitu ya. Ketika industri belum maju, orang berkata miskin, ada orang miskin. Tetapi tolong jangan lupa, ketika industri belum maju, ketika dijajah, ada orang miskin, tetapi juga ada orang kaya. Nah, maka kaya miskin sebetulnya merupakan satu perjalanan yang tidak berhenti, hanya saja disayangkan berjalan pada dua garis sejajar, artinya tidak akan pernah bertemu. Tidak akan ada jatuh jembatan yang bisa mempersatukan untuk menciptakan sebuah keseimbangan. Nah, jadi ekonomi buruk, ada kemiskinan. Industri yang tidak terlalu maju, ada kemiskinan. Tetapi ketika ekonomi membaik, apakah kemiskinan hilang? Jawabannya tidak. Tetap saja ada kemiskinan. Hanya saja orang miskin zaman dulu cuma makan singkong, tapi orang miskin masa kini bisa makan beras misalnya, ya. Tetapi dia hanya mampu untuk makan beras, tapi nggak bisa apa-apa. Orang miskin dulu mungut remah-remah, ya makannya mah parah lah, begitu. Tapi orang miskin sekarang mungut remah-remah karena industri maju, standar hidup tinggi. Nah, remah-remahnya itu ya lebih tinggi dari remah-remah yang dulu begitu. Artinya apa? Ketika ekonomi membaik, ternyata kemiskinan tidak hilang. Hanya bergeser saja sistem nilainya. Ya. Nah, ada satu kelompok yang disebut kelompok Budapest yang merupakan kumpulan daripada ilmuwan-ilmuwan dari berbagai belahan dunia. Mereka berkumpul lalu melihat dan berbicara tentang ekonomi. Singkatnya mereka berkata, ekonomi memang makin membaik. Tetapi jangan pernah berpikir ketika ekonomi membaik, maka kemiskinan hilang. Tidak, kemiskinan akan tetap ada. Bahkan makin menakutkan, karena yang miskin nanti bukan anak SD, tapi sarjana. Yang miskin nanti adalah orang-orang yang kalah bersaing. Karena orang-orang ini akan bertarung dengan komputer, bertarung dengan mesin, dan seringkali mereka kalah. Akibatnya, mereka akan menjadi orang-orang miskin yang punya otak luar biasa, maka situasi sosial menjadi pelik, karena memang menjadi cukup menakutkan. Jadi, ketika ekonomi maju ternyata, kemiskinan tidak selesai, kecuali bergeser. Jadi kemiskinan tidak akan pernah tuntas kecuali bergeser dalam kualifikasi saja. Yang dulu disebut miskin itu ini, sekarang itu yang miskin itu ini. Ya, dulu miskin tidak punya mobil, sekarang orang miskin mungkin bisa punya mobil, tapi nggak sanggup beli bensin, atau beli bensin sekali jalan terpaksa ditinggalkan di tengah jalan karena bensin tidak cukup, atau mesti curi-curi bensin supaya mobilnya bisa jalan. Karena apa? Karena mobil rongsokan yang bisa dipungut. Ya, pada waktu saya dalam pelayanan di Jerman, sayanya orang agak penasaran gitu.
Lalu saya dengar istilah kuburan mobil, saya minta jemaat kalau boleh saya diantar. Masa diantar ke kuburan mobil, istilahnya gitu ya, kuburan mobil kita sebutnya. Nah, kuburan mobil itulah tempat membuang mobil-mobil. Ampun, kaget setengah mati begitu ya. Karena pada waktu saya di situ saya melihat ada Tiger 1983 dibuang. Waduh, masih mulus menurut ukuran saya orang Indonesia. Saya berandai-andai kita bisa dibawa, saya bawa semua nih begitu ya. Tetapi tentu saja tidak mudah karena izin-izin akan sulit kan begitu, karena sekarang nggak sederhana. Sehingga hanya melonggok saja gitu. Luar biasa. Ya. Kadang-kadang 400.000 kilometer mereka anggap 300.000, sudah 300.000 Pak, udah dibuang aja, pada diurus rugi. Gitu. Lebih mahal gitu, maka dibuang. Jadi siapapun kalau orang-orang yang di sana mau ambil mobil, banyak yang mau ngasih. Tapi ngurus mobilnya jadi nggak mampu begitu kan. Maka orang miskin bisa tidur di mobil loh. Nah itu kan cuma pergeseran kualifikasi. Nah ketika melihat kenyataan dunia yang terus bergerak dan bergeser itu, ternyata kemiskinan nggak pernah selesai. Dan memang tidak akan pernah selesai, saudaraku. Yang kedua, kalau kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Kristus sendiri, orang miskin selalu ada padamu untuk mengatakan temporary memang sifat Yesus di dalam dunia. Karena dia akan mati seperti yang saya katakan di depan tadi, kembali ke surga. Tetapi yang menjadi penting adalah ketika dia mengatakan selalu ada padamu, merupakan sebuah tekanan yang sangat serius. Kemiskinan tidak akan pernah selesai. Selalu ada waktu untuk memperhatikan mereka. Ya, banyak waktu tersedia untuk melihat mereka. Nah karena itu, Yesus sendiri melihat, menyadari hal bagaimana kemiskinan akan berjalan. Tentu kita tidak sedang mengatakan, Yesus sendiri mengatakan dan bernubuat bahwa kemiskinan tidak akan hilang. Tetapi realita dari perjalanan 2000 tahun ke depan sesudah Yesus, kemiskinan tetap merupakan cerita, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga ada di negara-negara maju. Itu sebuah kenyataan. Ya, selalu ada, saudara. Sekalipun orang miskin di negara maju mungkin lebih kaya dari orang menengah di tempat kita, dalam ukuran kita loh. Ya, tetapi di sana di negara maju kebutuhan berbeda, maka mereka ada dalam kondisi yang miskin. Jadi kemiskinan itu selalu akan ada bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Ya, kemiskinan itu tidak hilang. Itulah realita dalam kehidupan yang terus berjalan. Karena memang ketika ekonomi mengalami perubahan, kemiskinan tetap merupakan satu nyanyian yang tidak pernah diselesaikan. Kemiskinan tetap merupakan pembahasan para pejabat pemerintahan yang tidak pernah dituntaskan. Berganti pemimpin terus-menerus, orang miskin tetap sama, tetap ada dan tetap berteriak untuk menuntut apa yang menjadi haknya sebagai warga negara. Kemiskinan tidak akan pernah selesai. Bisa jadi karena masalah pendidikan yang rendah, tapi bisa juga karena kurangnya kemauan untuk hidup bertanggung jawab. Bisa juga karena gaya hidup yang sudah terusak oleh alkohol, sehingga hidupnya hanya dari alkohol kepada alkohol dan akhirnya merusak dan menghancurkan hidupnya sendiri. Tentu kita tidak bisa menyalahkan pemerintah atau sistem yang ada. Itu tapi sebuah kenyataan. Yang ingin saya katakan adalah kemiskinan tetap akan menjadi kemiskinan yang tidak pernah terselesaikan. Karena itu miskin dan kaya ketika kita melihat ya adalah sekaligus merupakan kegagalan orang berdosa yang tidak mampu berbagi rasa. Karena seperti saya katakan tadi, seperti rel kereta api yang sejajar yang tidak akan pernah bertemu rel kiri dan kanan, maka begitu jugalah kaya dan miskin. Terus berjalan seperti perputaran zaman. Apapun nyanyian zaman, kaya dan miskin tetap merupakan dua nada yang tak terpisahkan. Dua nada yang terus berjalan sejajar menuju ujungnya masing-masing. Maka di sana tampaklah ketidakmampuan manusia untuk berbagi rasa kepada sesamanya yang sama-sama manusia, yang sama-sama gambar dan rupa Allah. Atas nama sektarian, atas nama primordial, atas nama ideologi, atas nama lain-lain yang kita mungkin sebut di sini sara, maka semua orang akan berjuang untuk dirinya sendiri, terutama atas nama dirinya. Semua orang menyelamatkan dirinya, tidak peduli pada orang lain. Itu mengakibatkan seperti dan sehebat apapun kemajuan ekonomi, maka kaya miskin tidak akan pernah terselesaikan. Kaya miskin akan terus berjalan. Saudara-saudara jangan mengatakan ya kita kan baru puluhan tahun merdeka. Silakan cari negara yang sudah ratusan tahun merdeka. Amerika sudah sangat maju, Eropa sudah sangat maju. Apa saudara pikir di sana tidak ada orang miskin? Ada dan sekali lagi ada saudara. Ya, nggak ada itu negara yang bersih dan tidak ada orang miskinnya. Kecuali orang miskinnya dibunuhin begitu kan ya, dibersihkan betul-betul itu negara. Kemiskinan tetap ada. Sekali lagi, belum tentu sistem negara yang bagus menjamin orang tidak miskin. Karena pada orang itu sendiri kalau ada kemalasan, kecanduan atau ketergantungan pada alkohol sudah menjadi pintu kemiskinan, ya, sekaligus menjadi perangkap yang menjepit dia sepanjang hidupnya. Jadi mungkinkah kemiskinan itu hilang? Kalau itu yang mau kita pertanyakan di dalam kehidupan kita, maka mari dengan jujur kita melihat dan menjawab, tidak. Kemiskinan tidak akan mungkin hilang, kecuali hanya bergeser dalam sistem penilaian, bergeser dalam kualifikasi miskinnya saja. Namun perhatikan baik-baik,
Tidak hilangnya kemiskinan bukan berarti itu kiamat. Bukan berarti itu berakhirlah sudah segala-galanya. Karena akhir dari segala-galanya adalah kedatangan Yesus Kristus. Bukan tidak hilangnya kemiskinan. Kemiskinan tidak hilang. Namun saudara, itu bukan menjadi sebuah ratapan. Pantas saja saya miskin. Allah nggak adil. Kata orang miskin misalnya gitu ya. Allah tidak adil. Saya yang jadi korban daripada kemiskinan yang nggak bisa hilang. Kenapa bukan orang lain? Ketika kita merengek, ketika kita menangis tentang kemiskinan itu, sesungguhnya kita tidak menemukan kesejatian hidup itu apa. Sehingga ukuran kita hidup hanyalah sekedar harta yang kita miliki. Sakit sekali. Kalau hidup kita ditentukan berapa harta yang kita punyai, betapa rendahnya kita. Kita identik dengan cukai atau bandrol. Kalau saudara ngeliat rokok bungkus gitu ya, ada harganya di situ. Masa hargamu adalah harga dengan setumpuk uang atau seberapapun itu. Sangat murah sekali. Apa artinya sebuah kemiskinan di dalam nilai jasmani jikalau kita mempunyai kekayaan yang cukup di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang terhormat yang tidak perlu merengek dan meratap. Kemiskinan tidak akan hilang. Namun itu juga sekaligus merupakan kesempatan untuk berbagi rasa, supaya orang-orang percaya bisa mewujudkan cinta kasih di dalam kehidupannya, supaya orang-orang kaya bisa sungguh-sungguh hidup menjadi teladan di dalam kekayaannya. Dan orang-orang kaya itulah yang disebut orang-orang kaya yang Kristen. Bukan orang kaya yang beragama Kristen. Orang kaya beragama Kristen bisa saja dia tidak mau berbagi harta bendanya untuk saudara-saudaranya yang miskin. Nyata gereja gagal kok. Karena jurang kaya dan miskin itu ternyata bukan hanya meliputi persoalan bangsa, tapi juga persoalan gereja. Karena rembetan-rembetan seperti itu nyata sekali. Karena itu tenggang rasa, toleransi yang penting, yang mendalam. Di dalam rangka berbagi rasa harus digalakkan dan dihidupkan, supaya muncul orang-orang kaya yang Kristen, yang bukan sekedar beragama Kristen. Orang-orang kaya yang penuh cinta kasih, yang sadar akan panggilannya. Tetapi untuk berbagi kan kita tidak perlu kaya. Untuk berbagi yang kita butuhkan hanya satu. Ada ya enggak yang bisa kita bagi? Hanya itu kok. Jangan bilang enggak hanya karena kau tidak ingin melepaskannya. Ada, maka berikanlah. Sekalipun sesudah yang kau memberikan mungkin yang kau tidak punya sisa lagi. Tapi jangan lupa, apa yang kita lakukan itu merupakan sebuah panggilan yang tidak terelakkan. Untuk boleh memikirkan bagian kesulitan dari kemiskinan yang harus diselesaikan. Tapi kemiskinan yang tidak mungkin hilang. Kemiskinan yang harus dilayani. Nah karena itu jikalau kemiskinan itu selalu ada pada kita, maka seharusnya kita sadar kesempatan untuk menyatakan cinta kasih selalu ada pada kita. Maka kita harus sadar kesempatan untuk berbuah selalu Tuhan berikan pada kita, bahkan melimpah. Tinggal bagaimana kita berbuah apa tidak. Bagaimana kita penuh cinta kasih apa tidak. Bagaimana kita mau berbagi rasa apa tidak. Bagaimana kita mau berbagi harta apa tidak. Bagi dan dengan mereka yang membutuhkan. Karena itu saudaraku yang kekasih, perlu dengan serius kita memikirkan bagian-bagian seperti ini. Supaya hidup kita menjadi satu hidup yang bermakna. Yesus secara fisik sudah tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid. Tetapi cinta kasih yang didemonstrasikan selalu ada. Yaitu orang-orang miskin yang selalu membutuhkan perhatian. Orang-orang miskin yang mungkin karena salahnya ia miskin. Tetapi jangan menghujat, jangan menghukum mati mereka hanya karena kesalahan itu. Mereka adalah orang-orang yang patut dikasihani. Sekalipun ada orang-orang miskin yang perlu didisiplin. Lah kalau sudah miskin malas, itu kan perlu dihajar baik-baik supaya dia jangan menjadi seperti itu, supaya dia tahu diri. Jangan juga gelap mata di dalam menyayangi atau menyatakan cinta kasih pada orang miskin. Karena bisa jadi mereka sudah miskin di dalam hartanya, Anda membuat miskin pula dalam tanggung jawabnya. Maka Anda makin jauh membunuh mereka, sehingga mereka miskin lagi untuk harapannya menyongsong hari depan yang baik, kecuali semangat untuk meminta di dalam hidupnya. Kemiskinan memang tidak mungkin hilang, tetapi mungkin untuk diselesaikan problema-problema yang muncul di dalamnya. Ketika orang mempunyai pengharapan yang kuat akan kasih Yesus Kristus, ketika orang mempunyai satu gairah dan itu hidup di dalam batin mereka, maka apa artinya lah sebuah kemiskinan yang bersifat duniawi itu. Sebuah kemiskinan yang bersifat harta benda. Karena itu akhirnya bukan apa-apa lagi. Karena itu saudaraku yang kekasih, kemiskinan tidak akan hilang. Tetapi justru itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita bergerak dan bertindak. Ekonomi boleh maju, tapi akan menciptakan kemiskinan gaya baru. Ekonomi boleh maju, tapi akan menciptakan kemiskinan dalam strata yang baru. Ekonomi boleh maju, tapi akan menciptakan kemiskinan dengan baju yang baru. Kemiskinan dengan kualifikasi yang baru. Kemiskinan yang mungkin zaman dulu tidak disebut miskin, tetapi sekarang menjadi miskin. Karena jarak tadi tidak akan terjembatani. Kemiskinan akan tetap miskin, karena manusia sangat miskin di dalam kemampuan berbagi rasa. Manusia sangat miskin untuk memikirkan sesama. Manusia sangat miskin sehingga tidak mampu melakukan apa yang harus dilakukannya di dalam hidupnya. Nah, kalau begitu,
Bukankah ketika Tuhan mengizinkan ada kemiskinan di lingkungan kita, Ia mengingatkan kita, mereka selalu ada padamu. Nah, apa yang mau kau lakukan bagi mereka? Apa yang akan saudara kerjakan untuk mereka? Jangan berpura-pura irit dengan uang, tetapi kemudian melupakan kepedulian kepada orang-orang miskin. Jangan atas nama efisiensi, lalu Anda merupakan nasib orang susah. Saudara yang kekasih, orang miskin selalu ada pada kita. Karena itu menjadi panggilan dan tugas tanggung jawab kita. Ketika kita menyorot kemiskinan, tidak sekedar menyadari ada kemiskinan. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bukan sekedar melihat lalu membuat klasifikasi. Masih banyak orang miskin di Indonesia. Bukan sekedar menceritakan bahwa ada orang miskin di sana dan di sini. Bukan sekedar bersaksi. Ada orang miskin banyak sekali di desa A dan di desa B. Tolonglah mereka. Bukan sekedar lagi himbauan yang kita perlukan. Cerita-cerita kesaksian-kesaksian kosong yang akhirnya justru lucu. Kesaksian yang tidak menunjukkan sebuah tindakan. Apalagi kesinambungan yang terus-menerus. Karena itu, ketika kita tahu ada orang miskin, ketika kita tahu ada orang susah, Yesus berkata, mereka selalu ada padamu. Apa yang mau kau lakukan? Karena dalam kitab Injil Matius, pasal 25 kita membaca. Ketika kita peduli kepada orang-orang papa, orang-orang susah, orang-orang miskin, kita sedang peduli kepada Yesus yang mengajarkan kita cinta kasih dan mengasihi mereka. Bukankah begitu, saudaraku? Karena itu menjadi penting bagi kita untuk kita memikirkan satu karya, mendemonstrasikan, menjadi tindakan nyata, menolong mereka yang susah, mengangkat harkat hidup mereka untuk menempati posisi yang pas, yang layak sebagai manusia. Orang miskin selalu ada padamu, bukan untuk disesali dan ditangisi. Tapi Yesus bilang, engkau selalu bisa berbuat untuk mereka. Karena itu, jangan berhenti. Mari kita berbuat, saudara. Mari kita coba mulai peka, melihat kiri, kanan, tetangga kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita yang mungkin untuk kita bantu. Bantulah mereka. Tolonglah mereka. Saya bersyukur jika Tuhan menolong saya, menyadarkan saya. Untuk bersama rekan-rekan kami mendirikan yayasan Channel of Blessing untuk mensupport saudara-saudara yang ingin sekolah teologi tetapi kesulitan dana. Mereka yang punya panggilan jelas, hati yang bersih, motivasi yang murni, kita mendukung. Kemudian Tuhan juga menolong menggerakkan saya dan teman-teman lain untuk mendirikan yayasan yang kami sebut namanya Mika. Misi kita bersama untuk membangun sekolah unggulan di Kalimantan di tingkat kabupaten untuk mengangkat harkat hidup orang supaya kebodohan bisa diberantas. Dengan demikian ada harapan untuk membangun kekayaan di depan. Banyak waktu yang harus diluangkan, banyak tenaga dan juga rupiah. Tapi ada suasana sukacita ketika kita mampu berbagi rasa. Orang miskin selalu ada pada kita, bukan untuk dicuekin. Orang miskin selalu ada pada kita, bukan untuk dianalisa menjadi objek, apalagi dikutuki dan berkata memang mereka manusia berdosa semuanya. Kalau memang kita orang yang diberkati dan orang-orang yang merasa sudah suci, jangan cuma teriak dan memaki. Mari turunlah, tolonglah, bantulah. Mereka selalu ada padamu untuk membuktikan apakah engkau cinta pada Dia Yesus Tuhan. Kita sebetulnya ditantang oleh kehadiran kemiskinan di sekitar kita. Kita digugat di dalam kualifikasi iman percaya kita. Seperti apakah iman itu berwujud? Menjadi sebuah pertanyaan yang serius. Karena itu, tahankan kakimu, ambil waktu, duduk sebentar, merenung. Orang miskin selalu ada padamu, padaku. Dan apa yang kita lakukan untuk mereka? Jawablah dengan jujur dalam batinmu. Tuhan bertanya padamu dan padaku. Kiranya kita berkarya di tengah dunia ini secara nyata untuk melawan, memberantas kemiskinan sedapat yang kita kerjakan. Sekalipun tidak akan mungkin hilang tuntas hingga kedatangan Yesus untuk menyempurnakan dunia yang sudah tidak sempurna ini. Amin.